الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, di mana saja berada, terutama di Masjid Imam Syafi'i Bangkalan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sebagai hamba yang tidak pernah luput, tidak pernah lepas dari nikmat Allah Ta'ala walaupun sedetik mungkin, maka sebagai seorang hamba memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji dan bersyukur dengan lisannya. Sering kita berzikir mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Memuji dengan menikmatinya, meyakininya semua kenikmatan adalah dari Allah Ta'ala. Memuji dengan membuktikan amalan-amalan yang wajib dan amalan yang sunnah, karena orang beramal untuk dirinya, manfaatnya untuk dirinya, walaupun orang lain mengikuti yang baik bermanfaat, namun dia tetap mendapatkan manfaat untuk dirinya. Dan bagaimana kita syukuri nikmat ini ketika kita merasakan nikmatnya Islam, bagaimana kita dakwakan Islam ini kepada umat supaya mereka merasakan kenikmatan Islam ini pula. Dan mari kita beribadah ini kita butuh dengan kesungguhan dan kesabaran, karena ibadah walaupun mudah kita amalkan, tapi kita punya hawa nafsu yang terkadang hawa nafsu ini menghambat kita untuk melaksanakan ibadah kita di hadapan Allah. Selanjutnya kajian kita rutin, yaitu kembali kepada kitabnya Al-Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dan juga disyarah oleh muridnya Syekh Albani rahimahullah ta'ala, Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Maka insyaallah akan kita bahas di sini bab nomor 59, namun tidak mengapa saya tambahi satu bab sebelumnya karena itu satu hadis sangat penting, bab nomor 58. Insyaallah kita akan bahas dua bab ini, semoga kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala, yaitu memahaminya dan juga mengamalkannya. Bab yang nomor 58, Babu jawazil akhdhi min ghairi mas'alatin wala tatallu'in ilaihi. Bab boleh kita mengambil ketika ada orang yang memberi kepada kita. Kita boleh mengambil ketika ada orang yang memberi, dengan syarat kita ini tidak ada angan-angan untuk diberi. Pemberian itu ada dua. Ada pemberian karena sebab pekerjaan dia, itu namanya al-ujrah, upah. Dan boleh orang kerja angan-angan dengan upahnya, karena orang bekerja ingin untuk menutupi kebutuhannya. Dan ada pemberian yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kita, semata-mata orang itu baik kepada kita, maka kita hendaknya menerima. Tidak boleh kita menolak, kecuali kalau tahu pemberian itu dari hasil yang haram. Karena al-haram qaliluhu wa kasiruhu haram. Jadi kalau kita tahu yang memberi kepada kita ini dari hasil yang haram, maka kita menolaknya. Karena keharaman kan kita tidak boleh makan dari hasil yang haram. Tapi kalau kita tidak tahu pemberian orang itu dari halal apa yang haram, maka kita menerima, karena menurut asal adalah yang halal sampai datang dalil yang menunjukkan keharamannya. Ya, tetapi di sini maksudnya apabila kita dikasih oleh seseorang dan kita tidak ada harapan sebelumnya, maka terima.
Karena apa? Orang itu memberi kepada kita, ingin berbuat baik kepada kita. Dan ingin mendapatkan pahala dari Allah. Di sini dijelaskan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, "Idza saqallahu li'abdihi rizqan hasanah." Jika Allah Ta'ala memberi kepada hambanya rezeki yang halal, min ghairi su'alin, tanpa meminta-minta. Ini menunjukkan minta-minta di jalan tidak boleh. Bahkan minta kepada orang lain menurut asal tidak boleh. Kita memohon kepada Allah. Au tarakubin, atau menanti-nanti. Bulan ngasih saya apa tidak? Menang. Ya. Jadi kalau orang itu dia mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala tanpa dia minta, ada orang baik kepada kita, atau tanpa kita menanti-nanti, wastisrafin, dan tanpa suka ingin mendapatkan sesuatu yang banyak, wa ta'alluqin lin nafsi bihi sabiqan, dan tidak ada ketergantungan, saya nanti ketemu fulan saya akan dikasih. Fal mustahibbu aw fal mustahabbu ayyakhudhahu, maka dianjurkan kita untuk menerima. Dianjurkan untuk kita menerimanya. Fayunfiqu ala nafsihi, ketika dia berhak untuk memanfaatkan, karena dia butuh dengan yang diberi itu, kita makan. Al ahli, atau kita kurang selera, bisa kita kasihkan kepada kerabat kita. Aw yatasaddaqu bihi 'alal fuqara wal masakin, atau kita sedekahkan kepada orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Ini kaidah. Namun kalau kita tahu fulan itu memberi kepada kita, mestinya tidak berhak dia memberi karena kemiskinannya. Lalu dia karena ingin membantu tamu atau yang lainnya, selalu direpotkan dia, maka sebaiknya kita ketika kita diberi, kita memberikan balasan. Mungkin kita kasih yang lebih banyak. Ini untuk anaknya, ini untuk si fulan, tidak mengapa. Karena kita wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kita ini dihormati oleh seseorang dan kita mampu untuk memberikan imbalan. Kalau tidak, kita doakan, ya Allah, berilah ganti, berilah pahala yang banyak orang yang membantu saya. Dasarnya hadis nomor 538. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, dijamin kesahihannya. Maka bersumber dari salah seorang sahabat yang mulia, an Saliman ibni Abdullah bin Amr, dari Salim bin Abdullah bin Amr, an abi, dari ayahnya, abinya namanya Abdullah bin Umar, an Umar radhiyallahu anhum, bersumber dari Umar, semoga Allah Ta'ala meridai mereka semuanya. Kita wajib mendoakan baik kepada orang-orang yang punya penuntut, yang menyampaikan ilmu. Makanya kita dianjurkan berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan kita mendoakan para sahabat radhiyallahu anhu, karena mereka orang yang baik dengan kita. Mereka tidak pernah berjumpa dengan kita, tapi ilmunya sampai kepada kita. Qala, berkata Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tini al-ata'ah, yu'tini al-ata'ah, dia itu ngasih saya dengan satu pemberian, yaitu dermawan. Semua orang yang minta dikasih. Sampai ada teguran dari sahabat, yang kamu jangan sering minta kepada beliau. Beliau itu kalau diminta ada sesuatu mesti dikasih, mesti diberi. Nah, ini sifat dermawan beliau, terutama pada waktu bulan Ramadan.
lebih cepat dermawannya daripada ar-rihul mursala, angin yang deras. Karena bulan Ramadan bulan paling baiknya, bulan diturunkan Al-Quran. Nah, bulan di situ dimuliakan Allah Ta'ala dengan beberapa amal yang soleh. Upayakan kita ketika kita memiliki sesuatu yang kita miliki, tabung kita untuk akhirat kita. A'tihi man huwa afqaru fa'akulu, katanya Umar. Nah, ketika dikasih oleh beliau satu pemberian, jawabnya a'tihi man huwa afqaru ilaihi minni. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasihkan saja yang baginda kasihkan pada saya ini, kasihkan kepada orang yang lebih membutuhkan daripada saya. Dan juga ada niat yang baik Umar ini. Merasa ada orang yang lebih layak untuk diberi, beliau memberitahu pada beliau, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasihkan pemberian ini kepada orang yang sangat lebih membutuhkan daripada saya. Dan ini menunjukkan pula tawaduknya para sahabat, tidak tomak dalam masalah urusan dunia, menunjukkan dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memuji para sahabat, apalagi memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil. Ini bolehnya kita ketika memberi sesuatu ditolak oleh salah seorang, maka memaksa, ambil, ini ambil. Lalu beliau menjelaskan supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak faham orang dikasih ini. Kenapa saya menolak kok disuruh ngambil? Idza ja'aka min hadzal mali syai'un, apabila ada datang rezeki kepadamu, apabila datang kepadamu berupa harta, wa anta ghairu musrifin, sedangkan kamu tidak tomak, tidak ada harapan yang kuat di dalam hatimu, wala sa'ilin, dan tidak ada niat ingin minta-minta hati. Jika ada orang yang datang kepada memberi, sedangkan hatimu itu tidak ada keinginan sebelumnya, saya supaya dapat banyak. Karena manusia dengan dunia itu tidak ada yang benci. Sudah banyak ingin lagi dapat. Karena amal ibadah lain, merasa cukup padahal masih sedikit. Kalau ada orang yang ngasih kamu harta, entah apa saja, dan kamu tidak ada ingin rakus dengan harta itu, juga kamu tidak ada perasaan untuk minta, fakhudhu, maka ambil. Fatamawwalhu, maka miliki, kamu simpan boleh. Ya. Fa in syi'ta kulhu, kalau kamu ingin ya makan, karena kamu butuhkan. Ini kaidah yang harus kita paham. Fa in syi'ta kulhu, kalau kamu berkeinginan silahkan makan, karena orang itu ngasih kamu supaya makan. Wa in syi'ta, dan jika kamu menghendaki tasaddaq bi, kamu bisa sedekahkan pada yang lain. Kita ambil, tapi kita sedekah yang lain. Orang yang ngasih kita dapat pahala, kita pun juga dapat pahala. Ya, ini solusi kalau kita dikasih oleh seseorang. Yang mana orang itu berhak untuk ngasih kita. Dan kita tidak ada keinginan dalam hati, nanti supaya saya dikasih banyak. Dan tidak ada pula harapan untuk mendapatkan itu. Kalau kita dikasih, ambil. Bisa kita manfaatkan, atau kita sedekahkan yang lain. Seperti kita sedekahkan yang lain, ada orang ngasih duit banyak. Ustaz, ini duit zakat saya. Lah usahanya tahu, dihitung-hitung duitnya kok tidak berhak saya untuk menerima zakat. Ambil, nanti bagikan pada yang lain. Ini namanya wa in syi'ta tasaddaq bi. Kalau kita berhak untuk menerima dan sangat butuh dengan itu, makan, karena kita dikasih, bukan mencuri. Yang nomor dua, kalau kita merasa kita sudah cukup, ada orang lebih berhak,
sodakokan. Yang ngasih dapat pahala, kita yang menyalurkan dapat pahala pula. Wa mala, dan jika tidak, fala tudbihu nafsaka, maka jangan sampai hatimu ada ketergantungan. Manajila tata'allaq bihi, kamu jangan sampai bergantung kepada sesuatu yang tidak kamu miliki lalu ada orang yang ingin memberi kamu. Qala Salim, berkata Salim bin Abdullah bin Umar, fakana Abdullah, yaitu bapaknya, la yas'alu ahadan syai'an, setelah mendengarkan keterangan beliau ini, tidak pernah Salim itu minta seseorang. Faedahnya nasihat beliau kepada sahabatnya yang mendapatkan hidayah. Wala yaruddu syai'an a'tihi, dan juga tidak pernah menolak pemberian yang Allah Ta'ala, yang orang lain ingin memberi kita. Ya, ini adab yang harus kita pahami. Jika ada orang ngasih sama kita, kita lihat dulu. Kalau memang yang dikasihkan kepada kita dari hasil yang halal, terima. Dengan syarat kita tidak ada keinginan untuk dikasih. Setelah kita terima, kalau kita butuh, kita makan. Kalau memang kita sudah merasa cukup, kasihkan yang lain. Yang dapat kita ambil kesimpulan di sini pertama, jawazu akhdhil mali wa amtilakihi in jaa min ghairi mas'alatin wala ta'alluqi nafsin. Boleh kita mengambil harta yang mereka ngasih sama kita, dan boleh kita memiliki jika kita membutuhkan itu, ya, dengan syarat kita tidak ada angan-angan untuk dikasih. Kemudian juga tidak ada ketergantungan dalam hati, dengan syarat kalau yang ngasih kita dari hasil yang halal. Kalau dari yang hasil yang haram, kita tahu kita tidak boleh. Kembalikan saja. Ada orang bagi-bagi dari hasil yang haram, dari hasil suap, dari perbankan, kita menolak. Yang lain aja, saya sudah cukup. Yang nomor 2, fadlu tamallukil mali in kana yasta'miluhu fi naf'il khalqi wa wujuhil khairi. Keutamaannya orang memiliki harta, dengan syarat apabila harta yang dimiliki itu digunakan untuk bermanfaat kepada umat. Fi naf'il khalqi. Oh, Allah Ta'ala ngasih saya harta ini, saya ingin anak saya, ingin ibu saya, ingin keluarga saya, ingin teman saya miskin bagi-bagi. Ini keutamaan, mulianya harta. Karena orang yang memberi sesuatu, dia yang memiliki. Dalam satu hadis, as-sadaqatu tutfi'ul mal. Sedekah yang kamu berikan dari hasil yang halal, ikhlas itu bisa menghapus dosamu. As-sadaqatu la tanqusul mal. Harta yang kamu infakkan tidak akan mengurangi hartamu. Wa wujuhil khairi, dan apabila kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala mendapatkan rezeki lalu kita gunakan untuk masjid, ya, untuk peralatan masjid, untuk peralatan sekolah sunnah, nah, ya, untuk membantu isikal. Kasihan fulan itu, dia anaknya ingin mondok, tidak punya biaya, nah, mohon pada Allah, ya, ini mungkin 5 bulan ini saya tanggung. Nah, dalam artinya kalau dia menolong orang ini, ditolong oleh Allah Ta'ala, ternyata jembar rezekinya lapang, nah dilanjutkan, insya Allah 3 bulan lagi saya bisa melanjutkan. Nah, ini namanya baru harta itu bermanfaat. Dengan dasar hadis,
Ada orang kaya ngitung mali, sana itu harta saya. Dihitungnya. Apa katanya beliau? Ma min mali illa ma tasaddaqta fa'amda. Kamu itu enggak punya duit, enggak punya harta kecuali yang kamu sudah sedekahkan itu milikmu. Sebab kalau sudah disedekahkan fisabilillah, Allah yang menerima. Siapa yang bisa mencuri? Yang nomor dua, wa ma akal atau dalam riwayat wa ma akala fa'afna, yang sudah dimakan habis itu miliknya. Padahal kita ini perutnya orang kaya, miskin sama. Ya. Wa ma labista fa'abla, dan baju yang kamu pakai yang sudah usang itu milikmu. Kita punya baju 12-13 tersusun, yang kita pakai ya 2 ini. Itu hakikatnya dunia. Makanya beliau Rasulullah SAW pemimpin di alam ini meninggal dunia tidak mewariskan harta yang banyak. Bahkan punya hutang gandum. Karena apa? Sudah disetor oleh beliau, dibagikan pada yang berhak. Yang nomor 3, al-khassu 'alal isari wa mura'atil akhwaji fal akhwaj. Anjuran kita untuk mengutamakan ini harta ini kepada siapa dulu? Kita punya istri, tanggungan kita. Punya anak, dahulukan. Jangan sampai kita memberi seseorang lalu melantarkan dirinya, melantarkan keluarganya, tidak boleh. Karena Allah berfirman, ya, yang memberikan penjelasan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi kita dulukan kebutuhan kita dan kebutuhan kerabat kita. Selebihnya baru kepada yang berhak untuk menerima. Wa mura'atil akhwat, dan perlu kita menjaga mana yang sangat membutuhkan kita dahulukan, terutama istri, karena itu tanggungan kita, terutama anak, karena itu tanggungan kita. Tapi kita harus bisa memberi sekiranya cukup pas-pasan, bukan berlebih-lebihan. Selanjutnya pula zuhdus sahabat radhiyallahu anhum fi mata'id dunya wa hubbuhum littaqalluli minha. Zuhudnya para sahabat, mana sederhananya para sahabat di dalam masalah kesenangan dunia. Ya, kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu bagaimana hidupnya beliau bersama keluarganya, dan bagaimana hidupnya para sahabat menuntut ilmu dari tempat yang jauh turun menuju ke masjid, beliau tidak layak baju dipakai dan tidak ada bekal yang cukupi. Tapi Allah menolong orang penuntut ilmu. Dan juga para sahabat sangat mencintai kalau dia hidupnya sederhana, litaqalluli minha, hidupnya sederhana. Dan hidup sederhana itu memang enak, menenangkan jiwa. Tapi kalau orang sudah kumat, dia ingin kaya terus, bingung dia. Sudah dapat harta masih merasa kurang, Dan ini sifat tomaknya manusia. Cita-citanya, rezekinya lebih banyak jangan-jangan daripada umurnya. Nah, untuk menenangkan jiwa kalau sudah dapat rezeki, alhamdulillah. Butuhnya rezeki itu untuk mencukupi kita. Tapi kalau manusia itu sudah dilanda tamak urusan dunia, akan dilupakan ibadah. Alhaakumut takatsur. Berlomba-lomba mencari harta itu akan melalaikan ibadah, dan itu faktanya banyak. Makanya kalau kita ini bisa bagi waktu dan rezeki, bisa ibadah, bisa taklim, itu nikmat. Lihat para sahabat radhiyallahu anhum, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia seperti kita butuh makan, tapi subhanallah menuntut ilmu, berdakwah, berperang, kita belum pernah perang. Tapi mujahadah kita ganti mujahadah untuk menuntut ilmu, mujahadah menyampaikan ilmu,
Mujahadah, membantu orang yang bisa kita bantu. Karena orang beramal saleh untuk dirinya. Kemudian berikutnya faedah yang lain lil imami ayyu'tiya ba'dha ra'iyatihi idza ra'a dzalika wajhan fihi maslahatun syar'iyyah. Bagi seorang pemimpin, ya, pemimpin di sini ada dua. Pertama, pemimpin dalam satu negeri. Yang nomor dua, ulama. Bagi orang punya ilmu, hendaknya dia, atau bagi pemimpin, hendaknya dia memberi rakyatnya, memberi bawahannya, ketika dia tahu ada masalahnya. Ada masalah. Kita juga begitu, ngasih duit sama anak, ngasih duit untuk istri. Minta untuk apa? Nah, tanya kita. Kalau untuk kebutuhan pokoknya kita kasih. Kalau hanya sekedar minta, tidak. Karena kita akan tanggung jawab di sisi Allah. Min aina iktasabahu wa bima anfaqtahu. 5 pertanyaan kita akan ditanya Allah Ta'ala di alam kubur. Dari mana hartamu itu? Tanya. Dari yang halal atau dari yang haram? Yang nomor 2, kamu infakkan untuk apa? Berapa banyak orang kekayaan banyak diinfakkan hanya untuk sekedar bagaimana rumah itu ada hiasannya, ada lampunya, ada. Padahal baiknya Islam seseorang, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Baiknya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedah untuk akhiratnya. Kenapa? Orang mukmin selalu yang dipikirkan bekal di akhirat. Dunia itu kan kita hanya berapa tahun. Dan rata-rata kita sudah bangun rumah itu lewat dari kebutuhan umur kita. Tapi sudahkah kita menabung untuk akhirat yang untuk kekal selamanya? Kalau kita berpikir Islam itu nikmat, menyejukkan hati. Wa in kana ghairu akhwaja ilaihi minhu, walaupun yang lainnya tidak membutuhkannya. Yang nomor 3, raddu atiyatil imamil atili laisa minal adab. Kalau ada orang ngasih kita lalu kita tolak, kita tidak punya adab. Kecuali kalau mereka bermaksud memberi itu ada di balik merugikan agama kita, kita bisa menolak. Tetapi kalau memang maksud mereka memberi itu namanya ikhlas karena Allah Ta'ala, kita terima. Terkadang orang ngasih sesuatu ingin bagaimana dia terangkat jadi apa. Padahal orang memberi itu harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Ma uridu minhum mirzkin wa ma uridu ayyud'imun. Allah Ta'ala ketika menyuruh kita untuk beribadah, Allah Ta'ala tidak butuh hamba yang ngasih rezeki kepada Allah. Tidak butuh hamba yang ngasih makan, karena Allah Ta'ala tidak butuh pada makhluk. Dalam satu ayat, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukur. Surat Ad-Dar itu atau surat Al-Insan. Kami ini ngasih kalian itu, saya tidak ingin mendapatkan walaupun kalimat terima kasih. Dan saya tidak ingin mendapatkan imbalan. Karena ingin wajah Allah. Bahwa pemberian dari Allah Ta'ala banyak sekali. Daripada yang kita angan-angan imbalan dari seseorang. Namun kita dianjurkan pula. Seandainya kita mendapatkan satu, minimalnya kalau kita tidak bisa membalas, kita doakan, ya Allah terimalah amal beliau ini, ya Allah berilah rezeki sebagai gantinya. Nah, itu kebaikan kita. Wa karahiyatus salafi li'atiyatis sultan yahmilu ala sultanin jahil. Adapun ulama salaf, ya, yaitu menolak pemberian kepada pemimpin apabila dimaksudkan di situ pemberian itu untuk sesuatu kecurangan.
Tidak boleh. Karena dalam satu ayat, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah kamu tolong menolong dalam urusan dosa dan bermusuhan. Man alima anna ma lahu halalun la taruddu atiyatahu. Siapa yang tahu bahwasanya dia memberi kepada kita ini dari hasil yang halal, terima. Jangan ditolak. Karena orang itu memberi, ingin dia dapat pahala. Tetapi tadi saya katakan, kalau memang ada orang itu karena saking yaitu baiknya dengan orang, ya, dengan tamu, tapi kita tahu orang ini sifatnya kadang sangat miskin, tapi dia ingin betul-betul berbuat baik pada tamu. Kadang kalau dia hutang ke sana kemari, kalau bisa kita kembali, yaitu kita membalas dengan kebaikan. Mungkin suatu saat kita akan kasih, ini ada orang ngasih untuk antum atau untuk sampean. Wa man alima kaunu mali haraman fatukhramu atiyatuhu. Siapa yang tahu bahwasanya harta yang dikasihkan dari hasil yang haram, jangan kita terima. Bukankah ada orang yang sifatnya berdoa waktu safar? Orang safar itu doanya dikabulkan. Nah, makanya sering kita berdoa. Berdoa untuk kebaikan diri kita, berdoa untuk kebaikan keluarga anak kita. Orang sabar berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Diangkatnya dan mengerti Allah Ta'ala di atas arsy. Tetapi beliau menyayangkan, wa mat'amuhu haram. Makanannya dimakan dari hasil yang haram. Wa masrabuhu haram. Minum yang diminum, minumnya halal, tapi diperoleh dari hasil yang haram. Wa ghudhiya bil harami. Ada lagi hadis wa malbasuhu haramun. Baju yang dipakai ini dibeli dari hasil yang haram. Wa ghudhiya bil harami, dikasih makan dari hasil yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya akan diterima? Makanya kita ini memberi walaupun 5 rupiah yang itu tidak ada harganya menurut kita. Allah Ta'ala tetap dengan pemberian yang halal itu Allah Ta'ala mengadakan. Minimal 10 sampai 700. Ini kaidah supaya kita memahami. Ternyata Islam itu mengajarkan kita menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang suka menolong. Tidak ada peraturan di dunia ini yang itu yang melebihi sosialnya Islam, tidak ada. Bayangkan kita minjami 1 juta, ambil 1 juta, jangan lebih. Bahkan kalau kita tahu dia tidak bisa membayar, bebaskan sebagian. Ini yang mau dirusak oleh umat itu. Kenapa? Kita meminjam itu maksudnya untuk menolong. Dan ada hadis, ya, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hamba jika hamba itu mau menolong saudaranya. Berapa banyak pertolongan Allah Ta'ala kepada hamba yang berbuat baik daripada berharap imbalan kepada orang kita tolong. Subhanallah, ternyata ilmu ini banyak manfaat. Menjadi sejuknya hati, menjadi senangnya ketika kita sudah berlanjut beramal. Ternyata yang saya amalkan ini ada dalilnya. Sittatu atba'i Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangatnya mengikutinya Abdullah bin Amr ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa disampaikan oleh beliau tidak ditawar. Ketika beliau memberi kepada Umar ini, lalu Umar mengatakan, wahai Nabi, kasihkan saja kepada orang yang lebih berat daripada saya. Saya itu ada orang lebih miskin. Apa katanya beliau? Ambil. Saya ngasih kamu itu karena ingin berbuat baik. Kalau ada orang ngasih kepada kamu harta atau yang lain, terima. Bisa kamu miliki, tapi kalau kamu merasa itu bukan hakmu,
atau kamu sudah merasa cukup, bagikan pada yang lain. Fahada amrun istahara anhu bi khassati. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, bab nomor 59. Al-hassu 'alal akli. Dan yang banyak itu air dan kurma. Sampai tetangganya itu menanya kepada Aisyah, Rasulullah SAW makan apa? Iya, di rumah ya adanya ini air dan juga adanya ini kurma. Loh, tidak marah loh istrinya yang sekian banyaknya. Sehingga tersentuh tetangganya, ini susu, kasihkan Rasulullah SAW. Bagaimana orang tidak senang dengan beliau? Kesederhanaan dalam urusan dunia dan juga dermawannya kepada umat. Yang nomor 2, wa ta'affufu bihi 'anis su'al. Jangan kamu minta-minta. Nah, ya ini kalau kita lihat di jalan banyak orang pemuda yang lainnya. Beritahu. Kalau bisa kita nggak ngasih. Karena ada orang yang lanjut usia yang layak, menurut fitrah kita ini orang yang layak, kasih. Karena orang minta-minta itu tidak baik. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Itu kata beliau. Tangan yang memberi itu lebih bagus daripada yang menada. Ya, jadi kita dilarang minta-minta kecuali yang itu dia berhak minta, seperti istri. Aku belum dikasih belanja loh. Karena haknya. Kalau tidak diminta berdosa dia. Suami ini loh kewajibanmu liyunfik lu sa'atin min sa'ati. Ini ayat Allah, kamu harus membelanjai saya, ini ayatnya ini lah. Dan juga anak. Maka ketika Hindun, salah seorang wanita sahabat Rasulullah SAW, menjumpai suaminya kikir. Tapi Hindun ini ketika tahu suaminya kikir, bukan sembarang orang dikasih kabar. Datang kepada Rasulullah SAW. Ya, ini perlunya kita ada masalah datang pada orang punya ilmu agar bisa mendapatkan penjelasan. Terus orang ilmu itu dia bisa menarik, ini rahasia khusus untuk si dia, tidak perlu dibongkar yang lain. Menanya, wahai Nabi, suami saya Abu Sufyan ini kikir, wahai Nabi, sedangkan saya ini butuh makan, butuh untuk juga ngasih makan anak saya. Bolehkah saya ngambil harta suami saya ini untuk kebutuhan saya dan anak saya? Izin. Yang ditanya orang punya ilmu. Dan dia menuntut kebutuhannya. Karena seorang wanita menurut asal tidak kerja dia. Di rumah. Wanita dalam Islam dimuliakan betul. Keluar harus dengan mahramnya. Nah, ketika itu maka beliau mengatakan, khudhi ma yakfiki wa walidiki. Nah, apa kamu ambil walaupun tidak izin suamimu. Tetapi cukup untuk kamu dan cukup untuk anakmu, tidak boleh berlebih. Ternyata kesempurnaan Islam ini, apa yang menjadi keluh kesahnya umat rumah tangga, Islam menjawab. Makanya kita hendaknya menuntut ilmu din yang banyak. Ya, jadi kalau kita minta itu hak kita, boleh. Seperti anak yang belum balik, itu tanggungan orang tuanya. Ya, kita harus kasih makan. Ya, kalau tidak kita berdosa karena Allah Ta'ala menyuruhnya. Tapi kalau sudah balik, menurut umum menjadi tanggungan sendiri-sendiri. Tapi kalau orang tua ingin membantu, boleh. Ini harus kita paham. Baik. Wa ta'arrudi lil i'ta, dan kita tidak boleh selalu berharap untuk dikasih. Nah, tidak boleh berharap selalu terus-menerus untuk dikasih. Tetapi kalau seorang pekerja ya berharap mana gajiku.
Oleh karena dia berbuat baik dulu pada orang. Mana gajiku? Makanya orang kerja tidak boleh gajinya itu, hendaknya gajinya itu diberikan kepada si dia sebelum kering keringatnya. Kecuali kalau ada perjanjian sebelumnya, ini gaji 1 pekan sekali dibagikan atau 1 bulan sekali. Jadi ada akad dulu. Karena ada orang sifatnya kerja saat itu kebutuhannya untuk hari itu. Tidak bisa ditunda untuk besok hari. Subhanallah, Islam mengatur kita dengan kepegawai, dengan kaum buruh, dengan pekerja lengkap semua. Nah, selanjutnya dijelaskan oleh, jadi babnya di sini kita ini harus berusaha cari nafkah untuk kebutuhan diri kita. Jauhi dari minta-minta. Dan jangan sampai kita ketergantungan selalu bergantung kepada fulan tidak boleh. Allahus Samad, Allah yang kita tuju. Apapun kita mengeluh pada Allah. Keterangan dari Syekh Salim bin Al-Hilali, yanbahi lil abdil muslim ayakuna mukhtarifan di amalin yaksibu min hukutahu. Wajib seorang yang muslim ini untuk bekerja. Mukhtarifan itu punya keterampilan agar dia bisa mencari rezeki sendiri. Nah, bukankah Rasulullah SAW manusia utama berdagang, yaitu menjualkan barangnya orang. Subhanallah. Mengembala kambing, semua para pihak mengembala kambing, karena kambing itu binatang yang paling gampang kita atur. Makanya orang pemelihara unta keras dia, dan kambing itu ya 100 diambil 1, yang lainnya ikut. Jadi kita dikalah dengan kambing. Suruh sholat, kita kalah. Dinasihati melawan, tidak ada kambing saling melawan. Bersatu, semangat, tidak ada mas. Ya, jadi kita dianjurkan untuk mencari nafkah sendiri, supaya tidak menjadi beban kepada yang lain. Dan itu paling baiknya. Nah, wa atamu tatallu'i ila man huwa fawqaka. Jangan kamu lihat orang yang lebih kaya. Ya. Si tetangga saya kok sudah kaya, saya kok belum, tidak boleh. Urusan dunia beliau memberikan garis, undur ila man huwa asfala minkum wala tandur ila man huwa fawqakum. Lihat orang yang lebih rendah ekonominya, jangan melihat yang lebih atas. Karena kita tidak akan bisa bersyukur. Ini untuk urusan dunia. Kalau urusan akhirat, lihat orang semangat ibadahnya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Rabbmu, dan bersegeralah kamu beramal saleh untuk mencari surga. Jadi urusan dunia, agar tenang hati kita, kalau kita sudah bisa makan, tercukupi kebutuhan pokok itu, alhamdulillah, itu nikmat. Tapi kalau orang tuh ingin cintanya jadi kaya terus, nah ya, tetangganya laris, dia tidak laris, sakit hati ini. Dan tidak bisa diobati dengan makan kalau sakit seperti itu. Kadang-kadang menghibah, kadang-kadang memfitnah, orang itu punya tuyul dia. Ya. Dia memelihara jin. Sudah tuduhan macam-macam. Dunia itu menjadi sebab kita perang. Menuntut ilmu menjadi sebab kita bersatu. Ini harus kita pahami. Selanjutnya pula, wa taksinu lin nafsi minal
untuk melihatnya diklik. Oh, kamu tadi ini keluar rezeki. Wabtaghu min fadlillah. Carilah fadilamannya rezeki Allah. Ini menunjukkan kita hendaknya tidak menggantungkan diri dari seorang. Tetapi kita hendaknya berikhtiar kerja. Beliau tidak pernah minta-minta. Justru orang minta, beliau yang mengusahakan untuk bagaimana dapat. Yang minta ini. Karena apa orang minta itu, beliau tahu orang-orang yang berhak untuk dikasih. Selanjutnya di sini keterangan dari Syekh Salim bin Al-Hilali. Yukhbirullahu ta'ala annahu ba'dal faraghi minas salati qad adhina li'ibatihi fil intishari fil ardi wal ibtigha'i min fadlillah. Allah Ta'ala mengkabarkan ketika orang itu sudah selesai sholat, boleh diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk menyebar di permukaan bumi. Maknanya untuk setelah sholat pergi ke tokonya, setelah sholat pergi ke kebunnya, setelah sholat pergi ke sawahnya, setelah sholat pergi ke bengkelnya. Untuk apa? Mencari rezeki yang halal. Karena kalau minta-minta tidak baik. Bayangkan orang selalu minta itu fitrah, orang diminta tidak senang. Kamu sudah kuat, masih kuat kok minta. Subhanallah. Kalau kita tahu seperti orang itu sehat minta-minta tidak senang, jangan kita minta-minta. Karena manusia punya sifat yang sama. Tapi kalau orang itu tahu dia miskin, tidak mampu, ya, dia tidak punya pekerjaan, demikian juga karena kondisinya itu terlintas dalam hati kita untuk membantu. Allah berfirman, wa atal mala ala hubbi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wassailina wa fir riqab. Belanjai, kamu mendapatkan harta dari Allah Ta'ala untuk dirimu, untuk kerabatmu. Wa atal mala ala hubbi dawil qurba wal yatama, wal anak yatim, wal masakin, wassailina, orang-orang yang minta, yang berhak untuk meminta. Begitu Allah Ta'ala mengatur kita ketika kita punya harta agar bermanfaat untuk diri kita dan menjadi sebab menolong saudara kita. Fal amru fil ayat lil ibahah. Perintah di sini menunjukkan boleh. Tidak harus kita setelah sholat wajib cari rezeki. Kalau kita harta kita sudah banyak, cari rezeki untuk apa lagi? Gunakan waktu yang ada untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Hadis yang nomor 2. Wa ana bi Abdullah Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. La ayyakhudha ahadukum akhbalahu. Seandainya salah satu di antara kamu itu bawa tampar, bawa tali rafia atau tali dari sabut kelapa atau nilon, Sumaya'tiyal jabal, lalu dia berangkat ke gunung, bukan berangkat ke pekarangan orang, gunung atau sifatnya tanah yang itu bisa kita ambil bukan milik perorangan. Itu namanya ihya'ul mawat. Bolehnya kita merawat tanah yang gersang, yang tidak ada yang mengurusi. Fayati bi khusmatin min khatabin ala dhuhri. Kalau dia pulang dengan menggendong kayu yang diikat tadi, diletakkan di punggungnya ini. Fayabi'ah, lalu dijual. Ini keadaannya orang-orang dusun dulu. Jadi dia pergi cari kayu, ya, dipikulnya itu rezeki yang halal. Terus, dan orangnya sederhana, tidak tomak dia. Fayakuffallahu biha wajhahu. Maka Allah Ta'ala memberi kecukupan dengan hasil
yang ia jual berupa kayu tadi, an su'alin nas, tidak minta kepada manusia. Dia cari, ya, dia cari rumput dijual, cari kayu bakar dijual, lalu hasilnya digunakan untuk menginfaki dirinya dan keluarganya. Khairun lahu min ayyas alan nas, itu lebih baik daripada minta-minta. A'tauhu, mereka yang diminta ngasih, au mana'uhu, atau mereka tidak ngasih. Dan itu cocok dengan akal kita. Dan juga cocok dengan fitrah. Kalau kita tuh sering juga orang minta terus, itu kita marah. Tapi kalau yang minta kita tahu tetangga itu memang nggak punya, anaknya banyak, kondisinya seperti itu. Jangankan dia minta, kita akan nyantuni. Subhanallah. Tapi orang itu mampu kerja, males dia, dolanan kesana kemari, minta. Ini orang yang besok pada hari kiamat ketika minta tidak benar, maka kakinya ini habisnya tinggal tengkoraknya. Karena sering meminta. Tapi kalau kita minta untuk bangunan, itu minta bukan untuk diri kita, minta untuk rumahnya Allah lain. Atau kita minta karena ada fakir miskin, dia tidak bisa, kita mintakan itu ada fulan. Bisa antum langsung kasih si fulan atau lewat saya boleh. Ditunjukkan. Man dalla ala khairin, sabda beliau, falahu mislu ajri fa'il. Siapa menunjukkan jalan yang baik, dia akan mendapatkan pahala. Itu boleh. Tapi kita minta. Sekarang karena banyak orang itu kaya, ya, tapi kerjanya minta. Bahkan juga menipu orang. Apalagi pada waktu sedang hari raya mengeluarkan zakat, hati-hati. Ya, penipuan orang yang berlakat tidak mampu banyak sekali, dan itu pernah kami saksikan dari mata sendiri di Surabaya. Ketika dia sudah dapat, ternyata selalu dia punya kolbak sih, numpuk baju lagi. Bicara satu mana, wah aku dapat sekian kintal. Itu yang haram. Karena dia tidak berhak minta lalu minta. Jadi pekerjaan minta-minta tidak boleh. Maka beliau mengatakan, yaitu paling baiknya orang ya'ti bi khuzmatin min khatubin ala dhari. Ya, beli tali lalu pergi ke hutan atau di tempat yang bisa kita cari kayunya. Nah, kita bawa pulang, kita jual, itu paling bagusnya penghasilan. Tidak menipu, cuma tidak boleh masuk ke pekarangan orang. Ya, tidak boleh mengambil haknya orang. Yang dapat kita ambil kesimpulan dari hadis ini, al-haddu ala ta'affufi 'anil mas'alati wa tanazzuhi anha. Anjuran kita ini tidak minta-minta. Ya, anjuran tidak minta. Kecuali itu haknya istri. Tapi istri itu kan begitu, jangan minta yang kebutuhannya saja, tidak menuntut yang lebih. Bahkan tidak boleh seorang wanita lalu suami kerja, kamu nggak saya pekan duit, aku saja pekan duit, sehingga kalau pergi dikasih 10.000, 20.000 itu menganiaya. Itu hanya si suami. Menurut asal seorang istri itu boleh mengambil kebutuhannya. Bahkan kalau seorang istri punya duit, ya, dia tidak bisa membelanjakan. Ketika membelanjakan istri itu untuk siapapun harus memberitahu suaminya. Kalau suami itu orang yang punya ilmu. Tapi kalau suami ini kikir, dengki, yang lainnya, tidak mengapa. Kalau kita seorang istri punya harta, kita belanjakan membantu kerabat-kerabat kita sendiri boleh. Namun kalau suami itu dia orang punya ilmu, insya Allah tidak keberatan. Kalau seorang istri ingin belanjakan membantu yang lainnya, maka kita beritahu. Itu loh, keluargamu banyak. Itu yang kamu berhak kasih dulu. Dan kita jelaskan. Yang nomor 2, al-khassu 'alal 'amali li tahsilir rezeki. Anjuran agar kita itu kerja untuk cari rezeki. Ya. Bayangkan semua para anbiya kerja. Jangan seperti pendeta, hanya di kapel menggantungkan orang-orang
yang ngasih. Karena itu banyak gereja itu dia pukut, tutup. Karena apa? Karena ditarik terus. Para anbiya tidak menggantungkan pemberian dari para sahabat, bekerja sendiri. Ya, jadi usahakan, kecuali kalau orang itu sakit, lumpuh, naudzubillah min dzalik, atau memang dia memang tidak bisa dikasih modal, ya memang orang itu macam-macam, habis terus, bukan habis untuk kemaksiatan tidak, tapi memang dia tidak terampil untuk kerja. Nah, seperti ini boleh kita bantu. Ya, atau kita kasih modal bagaimana orang lain ini ada sekian, nanti kalau ada keuntungan dibagi sekian, ya saya mau ngasih si keluarga saya, boleh. Yang nomor 3, la takhilul mas'alatu ma'al qudrati 'alal amali wa kasbir rizki bikatil yamini wa arfil jabin wa irkil jabin. Tidak halal kita itu minta-minta, yang haram kita minta-minta selagi kita mampu kerja. Berarti orang tidak mampu kerja boleh, orang tua, lumpuh, ya. Dan juga adanya kerja keras, bekerja keras sampai keringat. Air itu memang keringat ya, pelipisnya ini. Nah, itu orang bagus ya. Rasulullah SAW juga kerja. Bahkan ketika bangun masjid itu beliau sampai lecet ini. Nah, ikut angkat-angkat bata sampai merah pundaknya. Subhanallah. Karena apa? Orang bekerja itu pahalanya untuk dirinya sendiri. Berikutnya pula yanbahi ijtihadun nafsi fi taksilir rizqil halal. Wajib kita ini bersungguh-sungguh mencari rezeki yang halal, bukan malas, tetapi ada waktunya sholat, ya. Waktunya taklim. Kadang-kala kita ini berpikir oh nanti kalau sudah waktunya sholat saya tinggal sholat, lalu bagaimana nanti kalau ada orang membeli, padahal belum mesti membeli. Kekhawatiran orang di situ, padahal rezeki itu dari Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu kunci. Siapa yang bertakwa kepada Allah, waktunya sholat tutup tokonya, waktunya istirahat ditutup, Allah akan beri rezeki. Jadi rezeki itu bukan tergantung semangat kita, lalu setiap saat kita harus menunggu, tidak. Rezeki itu di tangan Allah. Allah akan beri rezeki bagi orang ahli ibadah. Hanya kalau kita lihat ya, negara-negara pada zaman sekarang yang masih istiqomah dengan Islamnya itu menjadi negara-negara yang bagus. Fa inna as-samaa la tamturu dhahaban wala fiddatan. Karena langit ini tidak ada hujan turun emas dan perak. Yang ada turun hujan air. Jadi artinya rezeki itu sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, namun kita disuruh mencari. Sebagaimana neraka, surga itu sudah ada penghuninya, tapi kita disuruh beramal. Selanjutnya, al-akhdhu bil asbabi wasyuru'i fil amali la yunafi at-tawakkul 'ala Allah. Kita ini bekerja dan juga berusaha untuk mencari rezeki. Jangan sampai kita ini lupa tawakal kepada Allah. Ya. Kadang-kadang orang pokok kalau semangat tok tapi tidak ada tawakalnya, tidak ada berharapnya rezeki dari Allah. Keliru. Yang ngasih rezeki itu Allah. Cuma kita disuruh ikhtiar. Namun kita harus selalu mohon kepada Allah. Ya Allah, aku jualan ini. Tunjukkan yang halal. Berilah rezeki untuk menunjang ibadah saya. Ya, jadi kita mencari rezeki itu bukan hanya sekedar usaha murni dari upaya kita, karena rezeki itu miliknya Allah, mohon kepada Allah Ta'ala. Keluar dari rumah, berdoa, Bismillahirrahmanirrahim,
La haula wala quwata illa billah. Ketika berdagang hati-hati, jangan bohong, jangan mengurangi timbangan, jangan menipu, jangan memalsu. Nikmat, walaupun rezeki itu pas-pasan untuk kita, tapi kita nikmat. Rezeki yang paling bagus itu pas-pasan. Paling bagus. Kenapa? Kita tidak ada kebingungan untuk menyimpan ini, dipinjam ini. Bagaimana pas-pasan kita mau dipinjam oleh orang? Tetapi manusia tomaknya melebihi daripada kebutuhannya. Selain innal insana ladzalumun kafar. Manusia itu banyak berbuat zalimnya dan kufurnya. Selanjutnya, bayanu lima yadkhulu ala sa'ili min dhullis su'ali wa huwa dhillur raddi idza lam yu'ta. Keterangan hinanya orang yang minta-minta. Apalagi kalau tidak dikasih, hina dia. Ya, makanya kita dilarang minta-minta kecuali dalam keadaan sangat mendesak. Boleh. Karena dalam keadaan darurat. Sebagaimana orang boleh makan bangkai ketika sudah tidak ada yang dimakan. Tapi di Indonesia ini, ya, ada bangkai tapi ada rumput, kita makan rumput. Daun-daunan masih banyak. Tapi kalau di padang pasir tidak ada rumput. Dan manusia tidak bisa makan pasir. Selanjutnya pula, la yanbahi ihtiqarul amali wal istikhya'u minhu walau kana yasiran saghiran la qimata lahu fi nadharin nas. Tidak boleh kita itu merasa rendah diri, pekerjaan saya kok nyapu ya. Sekarang berapa banyak orang punya titel dokteran atau yang lain. Jualan itu malu. Saya ini punya titel kok jualan. Nunggu toko orang malu itu salah. Karena kita dituntut mencari rezeki yang halal. Bayangkan pada zaman beliau tukang sapu masjid banyak. Ketika meninggal dunia beliau tidak dikabari. Bela sungkawa beliau. Mana tukang sapu? Meninggal dunia wahai Nabi. Loh, kenapa nggak ngamuk? Kalian ngabari saya? Kenapa saya tidak dikabari? Iya kan tukang sapu wahai Nabi. Dicari kuburannya, disolatin di sini, padahal 2 hari. Subhanallah. Keutamaannya orang merawat masjid. Tukang sapu seperti itu. Karena menyapu masjid, rumah Allah perlu bersih. Walau kan wal istighya dan jangan malu. Allah menilai kita itu bukan label-label kedudukan ini lab kanan kirinya dokteran atau ini ya itu bukan itu yang dinilai oleh Allah. Yang dinilai kita itu kebaikan hati dan amal kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Itu hati yang sahih. Allah tidak melihat penampilan, tidak pula melihat kekayaan kita, tidak melihat pula jasad kita. Yang dilihat bagaimana mencari rezeki dengan berbaring, tapi cari pahala mampu. Benar, berikutnya jadi kita pekerjanya mempentingkan. Jangan sampai malu, saya keluaran dari universitas ini kok jualan di pedagang kaki lima, nggak apa-apa. Itu lebih bagus daripada mencuri, daripada menipu orang, daripada pinjam tidak dikembalikan. Hadis berikutnya, hadis nomor 540. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyahtatiba ahadukum khusmatan ala dhari. Seandainya kamu itu cari kayu bakar di hutan, ya, cari kayu bakar, lalu diikatnya, lalu dipikul bukan dengan sepeda motor, dipikul di pundaknya. Khairun lahu min ayyas ala ahatan. Itu lebih baik daripada dia minta-minta keliling rumah orang.
Atau minta di jalan untuk sumbangan emas sekali tidak boleh, karena jalan itu lewatnya orang. Ya. Bayangkan ada yang mengganggu, ada batu sudah nyingkirkan, bagaimana kita bendung? Makanya kita ini kalau sedang walimah jangan membendung jalan. Walimah menurut sunnah itu sebetulnya enggak seperti zaman sekarang ini. Ada ngunduh mantu atau yang lainnya. Datang di rumah, ada orang ya ketika sudah akad, rumah kasih makan, pulang. Datang lagi kasih makan, pulang. Sampai 3 hari beliau. Dan itu enak, tidak perlu nyawa kuati. Kemudian juga perlu orang untuk maisi laki-laki berempat. Dan perlu dicukur jenggotnya, dicukur ininya. Waduh. Yang wanita dikasih celak palsu, pipinya ditambal merah putih. Nanti kalau kehujanan gak karuan rupanya, itu duit semuanya. Ya, kita dimudahkan dalam Islam, itu mudah. Apalagi sekarang untuk Departemen Agama boleh untuk di pencatatannya yaitu di naib, gak apa-apa, sudah ada orang 10 atau situ. Rumah panggil, ini ada nenek kasih makan selesai, dan jangan lama-lama. Pernah beliau itu ditamui malam hari oleh orang-orang, maka ini Rasulullah SAW ini habis menikah, sudah makan sudah berhenti pulang. Enak, kita tidak perlu sound system. Ya, izin untuk bagaimana membuntu jalan. Jadi kita sebetulnya dimudahkan dalam Islam ini. Tidak perlu cari hari, wetonan, pasaran, ribut orang itu kalau berpikir menurut hawa nafsunya. Hari itu semuanya baik, yang tidak baik itu manusianya. Lalu fayu'tihi au yamna'u, orang itu dia minta-minta, ada yang ngasih atau tidak, itu jelek. Yang paling bagus itu orang kerja ya, pekerjaan dia kalau memang dia itu ya ambil rumput untuk dijual, itu bagus. Ya. Tapi jangan ngambil rumput di pekarangan orang, kecuali kalau diizinkan. Kemudian juga nomor 541. Wa anhu makna Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Dawud alaihi salam la ya'kulu illa min amaliyatihi, rawahul Bukhari. Adalah Nabi Dawud alaihi salam tidaklah makan kecuali dari hasil keringatnya sendiri. Itu seorang nabi. Ya, disuruh juga cari rezeki. Makan dari hasil keringatnya sendiri. Yang dapat diambil kesimpulan di sini al-hasun lil muslimi al-amal. Anjuran orang muslim supaya kerja. Wa ayyakuna rizquhu min kasbiyati, dan rezeki itu diperoleh dari usahanya sendiri, bukan menggantungkan orang. Wa samarati juhdihi, dan karena apa? Dari semangat, dari kesungguhan, dari keringatnya sendiri. Kemudian juga fadlul amali bil yati wa imma yubasiru syaksu binafsihi muqaddamun ala ma yubasiru bi ghairihi. Keutamaan orang kerja dengan keringatnya sendiri. Baik dia kerja di tempatnya sendiri atau di tempat yang lain, boleh. Atau kita sebagai pegawai boleh. Ya, nunggu peternak orang boleh, nunggu toko orang boleh, mencangkul boleh. Ya, yaitu jadi pelayan di rumah boleh, asal jujur. Lapangan kerja itu sebetulnya banyak, cuma manusianya aja malas, pilih-pilih. Khassa Dawud bi dzikri. Kenapa dikhususkan Nabi Dawud? Li'anna iktisarahu fi aklihi ala ma ya'malu bi yadihi lam yakun minal hajah.
Ya'nu kana khalifatan fil ardi. Dijelaskan di sini karena apa? Nabi Daud itu khalifah, jadi pemimpin di permukaan bumi. Walaupun demikian masih pula kerja. Tidak menggantungkan sesuatu dari orang. Al-kasbu at-takassubu la yaktahu fit tawakkul. Berikhtiar mencari rezeki itu bukan berarti kita tidak bertawakal. Harus tawakal. Jadi tawakal itu berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan kita berikhtiar. Lain dengan at-tawakulu. Tawakul itu maknanya pokoknya kalau Allah Ta'ala ngasih makan kan makan saya. Ini namanya tawakul ya boleh. Beliau itu berikhtiar. Rasulullah SAW kerja. Para sahabatnya kerja. Jadi kita yang kerja jangan lupa dengan tawakal kita bergantung kita pada Allah. Kalau ada rumah panggil Allah, ya Allah aku akan mencari rezekimu. Berilah kemudahan. Jadikan kami itu orang yang qanaah, yang suka menerima rezeki yang ada. Enak kalau orang itu sudah tahu Islam ya. Rezeki yang kita terima dari Allah yang halal walaupun sedikit itu dalam jiwa kita itu tenang. Bayangkan kalau orang sibuk mencari rezeki 24 jam. Kadang-kadang makan itu sampai di bawah berdiri ke sana kemari karena apa? Meladeni orang yang sedang membeli. Mana nikmatnya? Satu hari dapat 5 juta dan dimakan hanya 1 piring. Apalagi orang sudah lanjut usia. Apalagi penyakitnya tua itu macam-macam ya. Kolesterolnya, asam urat, darah tinggi, diabetes itu sebabnya bukan sholat. Sebabnya apa? Makanan. Makanya Allah Ta'ala berfirman, kulu wasrobu wala tusrif. Makalah dan minum tapi jangan berlebihan. Diatur kita ini oleh Allah Ta'ala. Kalau kita tetap seperti peraturan Allah, enak hidup ini. Selanjutnya al-ikhtirafu lil amali la yushilu anit dakwah. Kita bekerja ini jangan sampai melupakan dakwah. Beliau berdakwah. Para sahabat berdakwah. Apalagi para anbiya. Tapi tidak melupakan tentang kewajiban dia cari rezeki. Dan tidak menggantungkan kepada yang lain. Gitu. Wala yulhi an talabil ilmi dan jangan sampai lupa atau melalaikan tidak menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat. Kalau orang kerja tidak ada dia keimanannya dia rugi. Kan dapat harta yang banyak yang diterimanya sedikit. Mati ditinggalkan semuanya. Ya dulu dipajak, sekarang sudah enak ser pakai listrik. Ya. Ngebor sudah tidak perlu gini lagi. Memelubangnya untuk siku-siku sudah ada sendiri. Dulu kerjanya begitu para anbiya itu melarat tapi nikmatnya iman. Nah jadi ada seorang nabi yang pengembala, pedagang, ada lagi yang najjar, ada lagi mungkin kita tukang listrik, ada lagi yang kita bisa bengkel, ada lagi yang sifatnya bisa berdagang, yang penting halal. Dan lapangan kerja yang halal itu lebih banyak. Dan juga menyenangkan hati, cuma dengan syarat jangan tomak gitu aja. Dan jangan iri dengan keluarga, yang lain. Karena Allah Ta'ala melebihkan harta satu yang lain itu bukan ukuran kenikmatan. Itu ujian. Tapi Allah Ta'ala menilai paling baiknya manusia paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia kamu itu di sisi Allah yang paling takwa. Tidak ada yang kaya, kita kok kurang, ini laris, ini tidak. Itu ujian dari Allah. Sudah ditentukan ya. 50.000 tahun sebelumnya itu sudah ada catatan. Nah enak kalau kita oh iya ini memang ujian. Harta itu ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu anakmu itu bala untuk dirimu. Kecuali kalau kita bisa mengambil yang halal. Kecuali kalau kita bisa mendidik anak yang baik. Selanjutnya pula fadlul amali was sinaati iktidaan bisulukil anbiya alaihi wassalatu wassalam. Keutamaannya
orang bekerja punya keterampilan, ya. Keterampilan tukang batu, tukang kayu, ya boleh. Asal saja jangan menipu, dan juga jangan sifatnya yaitu bohong. Itu syarat-syarat supaya kita mendapatkan rezeki yang bermanfaat. Selanjutnya, hadis nomor 543. Wa anil Miktam bi ibni Ma'di Karib radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma akala akhadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amaliyatihi wa anna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana yakulu min amaliyatihi. Rawahul Bukhari. Beliau bersabda, ma akal akhadun ta'aman, tidaklah salah seorang yang makan satu makanan, qattun, makan apapun bentuk halal, khairan, lebih baik, min ayyakula min amaliyatihi, maka orang paling bagus adalah makan dari hasil keringatnya sendiri. Itu yang paling bagus daripada menggantungkan orang lain atau keluarganya. Jadi enak. Jadi kita kalau bekerja sendiri, kita sendiri itu paling enak daripada kita menggantungkan orang tua, menggantungkan saudara yang lainnya. Kecuali kalau memang diri kita tidak mampu kerja karena sakit, ya, atau karena tidak ada keterampilan, tidak bisa. Ada orang yang sukanya dikasih yaitu modal, bangkrut terus. Tapi orang yang mampu bekerja itu lebih utama, dia bekerja dengan dirinya sendiri mendapatkan rezeki itu lebih bagus daripada dia bergantung rezekinya itu kepada orang lain. Kenapa? Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amaliyatihi. Karena Nabiullah Dawud alaihi salam walaupun itu jadi khalifah, tetapi beliau makan dari hasil keringatnya sendiri. Begitu Islam mengatur kita ekonomi. Dan supaya tidak terjadi kedengkian, keberatan hati salah seorang terhadap orang yang mendapatkan beban. Fiqhul hadis, ya. Pemahaman dari hadis ini, atyabut ta'am wa ahna'ul 'aisi. Nikmatnya makanan dan juga yang paling menyejukkan hidup kita, makanan natijat as-sa'i, apabila itu diperoleh dari usahanya sendiri. Enak usaha sendiri, sedikit banyak nggak ada hubungan dengan orang lain. Wa hakadha kanal anbiya, begitu para nabi, para utusan Allah Ta'ala. Dan orang bekerja itu nikmat, gerak dia. Makanya tukang apa itu, batu, tukang itu adanya lain dengan orang-orang yang nggak kerja, yang duduk saja. Waqad bayyana Allah Ta'ala anna min ma'alim manahijihim, dan sungguh Allah Ta'ala telah menjelaskan di antara yaitu ma'alim itu tanda-tanda prinsip-prinsip hidupnya para anbiya ini, annahum kanu la yas'aluna an-nasa ajra. Mereka tidak membebani orang, tidak minta-minta kepada orang. Ini para anbiya. Baik, ini dua bab, barangkali ada yang ditanyakan silahkan. Mana? Kita sedikit apa? Ditanya apa? Saya nanya.
Baik, kita tambah sedikit lah atas persetujuan ini loh. Orang itu kalau ada yang tidak kuat lama duduk. Ya, kita tambah sedikit babnya. Babu al-karami wal judi wal infaqi min wujuhil khairi thiqatan billahi ta'ala. Bab keutamanya orang dermawan. Al-karam itu dermawan. Jawa juga dermawan. Wal infak, dan orang suka infak. Infak dalam apa? Fi wujuhil khairi, dalam hal kebaikan. Hanya orang boros mengeluarkan duit tapi untuk maksiat. Duitnya juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta hanya sekedar ingin melihat gunung. Ada juga hanya sekedar ingin menuruti anaknya, ingin melihat pantai. Itu namanya bukan fi wujuhil khairi, tapi fi wujuhis syarri, untuk kemaksiatan tidak boleh. Karena harta ini titipan dari Allah. Siqatan bila atau siqatan bila ta'ala, karena yakin Allah Ta'ala akan membalasnya. I'lam, di sini keterangan dari Syekh ini, ayyul akh al-muhib la zilta mausulan bima tuhibbu annal karama ismun jami'un li abwabil khairi wal ihsan. Wahai saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia senang dirinya dermawan. Senang dirinya ingin untuk berinfak. Kenapa? Karena infak ini al-karam itu ismun jami'un li abwabil birri wal ihsan. Karena itu adalah kalimat yang mengandung berbuat baik kepada orang. Wa huwa anwa'un minha karamul badli haitsu tabdulu ma yanbahi minal mali fi ma yanbahi. Ada kalanya dermawan dengan hartanya karena dimiliki harta. Wa minha karamin nafsi, ada kalanya dermawan dengan tenaganya. Jadi kesit sekali tenaganya. Kalau ada orang ya tidak mampu berjalan, dituntun dia. Ada orang ketika dia sedang menyetater sepeda motor nggak mampu, gerak dia datang. Bisa dibantu Pak? Ada orang yang angkut barang nggak kuat, dia dibantu. Bisa saya bantu sebagian. Ini juga termasuk karamnya, dermawannya badan. Ada orang bakhil, ada orang jatuh, dibiarkan saja. Ada orang miskin baru dia mampu bantu, dibiarkan. Itu orang yang bakhil. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Allah berfirman, orang bakhil itu berarti bakhil untuk dirinya sendiri. Karena orang beramal itu pahalanya, keuntungan untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Walladhi yanbahi 'alal muslimi ayyujiba da'iyal karami fayabdulul khaira, maka kewajiban orang muslim hendaknya menjadi yaitu orang yang selalu dermawan dengan hartanya, dermawan dengan pula yaitu badannya, dermawan pula dengan yang ia miliki ilmu, selalu menasihati. Fayabdulul khaira, sehingga dia berbuat baik kemana saja dan di mana saja. Dan Allah Ta'ala mensifat orang mukmin, orang yang baik. Faman lam yamlikul mala fa'alaihi al-judu bil mawjudi wa ayyabdula fi dhalika aqsal juhud. Adapun orang tidak memiliki harta, bagaimana dia bisa bermanfaat pada orang lain? Banyak caranya. Punya ilmu tentang listrik, ada tetangganya listrik jeklek, bisa saya bantu. Ada orang sifatnya dia punya kelonggaran waktu untuk mengajari tetangganya, bisa Pak, anaknya saya bantu untuk baca Al-Quran. Bagus. Dermawannya ilmu, dermawannya anggota badan, dermawannya dia harta. Wa antakuna siqqatuhum bimau'udillahi
a'zama mimma huwa baina yadayhi, dan hendaknya dia yakin imbalan dari Allah Ta'ala lebih besar daripada pemberian imbalan dari manusia. Jadi kalau orang itu bantu orang itu mikir, jangan mikir kita bantu lalu untuk dapat bantuan dari yang kita bantu. Karena ada orang kita bantu karena memang kebutuhannya dia pokok. Kita bantu terus seperti kita bantu istri kita, bantu anak kita, bantu anak yatim. Karena ada kalanya kita bantu, dia bisa mengasih sesuatu kepada kita. Tapi kita beramal apapun berharap imbalan dari Allah. Karena Allah Maha Kaya. Wa huwa anwa'un harraraha Ibnul Qayyim al-Jauziyah fi kitabil Mustatab Madarijus Salikin. Dan ini banyak sekali macamnya yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Wal jud asratu maratiba. Dermawan itu banyak macamnya. Ya. Pertama al-judu bin nafsi. Dermawan jiwanya, ya. Jadi fisiknya dermawan. Ada di rumah ya kotor disapu. Ketika dia masjid ada yaitu lampu yang masih menyala dimatikan karena sedoknya sih. Ada kipas yang sedang menyala tidak ada gunanya dimatikan. Itu judnya terus dapat. Ada jendela yang mesti harus ditutup, dia tidak menutup, ditutup. WC dia ketika ada orang setelah ke WC dia tidak ditutup, tidak tutup. Banyak amal kita ini. Itu judnya jiwa. Wa huwa a'la maratibah, dan itu paling tingginya derajat. Karena orang miskin hartanya tapi semua kaya. Yaitu kekuatan kemampuannya. Asani al-judu birriyasah. Wa huwa saniya maratibil jud. Kedermawannya orang yang berkuasa, punya kedudukan. Nah, tadi kedermawannya seorang pribadi. Bagaimana dia bermanfaat pada orang? Kedermawannya orang punya kekuasaan membantu, dilihat, dikelilingi, apa itu masyarakatnya. Oh, ini orang perlu dibantu. Ini rumahnya tidak layak. Dia punya kekuasaan mengerahkan, yaitu penduduknya. Ayo kita, gimana bisa hari Kamis atau hari apa? Kita ingin memperbaiki rumahnya orang yang mau roboh itu. Itu fadilahnya, keutamanya orang menjadi pemimpin yang selalu memikirkan tentang kebutuhan umat. Ya, beliau itu kalau pagi saya selalu berkeliling melihat masyarakatnya. Fayajudu biha ta'ban wakatan fi maslahati ghairihi. Maka pemimpin ini dia fayahmilul jawatu judahu ala imtihani riasatihi wal judi biha fi qadai hajatil mutalammisi. Maka seorang pemimpin dia merendahkan dirinya bagaimana dia bisa bermanfaat untuk kepentingan umat. Nah, ada orang kaya diberitahu itu tetangga miskin bisa bantu. Ada orang yang kuat ya dia keliling sebagaimana beliau. Ada orang ini orang sakit, ada yang punya yang bisa membantu dibawa ke rumah sakit. Kalimat yang pendek. Dan pemimpin itu wibawanya besar. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan wibawanya pemimpin. Makanya kalau pemimpin itu adil, termasuk orang pertama yang mendapatkan santunan perlindungan dari Allah yang pertama, imamun adil, imam yang jujur. Selanjutnya pula al-judu bi rahatihi wa rafahiyatihi wa ijmami nafsi fayajudu biha ta'aban wa kattan fi maslahati ghairihi. Dia yaitu berlomba ya dermawan sekali.
untuk menghilangkan atau meninggalkan istirahat badannya. Untuk apa? Karena untuk maslahah umat. Maslahah umat. Nah, ini juga termasuk cuti yang baik. Wa min hadza cutul insan fi naumihi wa ladzatihi limasamirihi. Ada juga orang perlu dia tidur sebentar, nanti supaya dia semangat untuk kerja. Tidur sebentar supaya nanti bisa bermanfaat untuk umat. Ar-rabi al-judu bil ilmi wa badlihi. Dermawan menyampaikan ilmu. Ada saudaranya keliru dibetulkan. Ada orang makan dengan tangan kiri, Pak, makan tangan kanan. Ada orang masuk masjid dulu tadi, Pak, kanan kaki kok kiri dulu masuk masjid. Itu dermawannya orang punya ilmu. Ketika ditanya dia mampu menjawab, dijawab. Wa huwa min a'la maratibil judi. Dermawannya orang punya ilmu itu lebih tinggi derajatnya. Karena apa? Menjadi sebab orang mendapatkan petunjuk. Wal judubi, dermawannya orang punya ilmu afdalu minal judi bil mal. Lebih mulia dan lebih banyak manfaatnya daripada kedermawan orang dengan hartanya. Karena harta itu terbatas. Kita menyampaikan ilmu, nanti ilmu itu disampaikan pada yang lain. Ya, saya tadi mendengar bahwa makan dengan tangan kiri tidak boleh, disampaikan. Apalagi sekarang ada internet, ada WA, ya, direkam, disampaikan, sampaikan. Dan karena Allah Taala memuliakan para utusannya dengan ilmu, pertama dengan ilmu. Karena itu ilmu jalan menuju ke surga. Dengan ilmu itu menjadi sebab baiknya orang. Dengan ilmu itu menjadi sebab yaitu tomak ninanya jiwa kita. Li'anna al-ilma asrafu minal mal. Karena ilmu itu lebih mulia daripada harta. Bagaimana lebih mulia? Ilmu tidak bisa diutang. Ilmu tidak bisa dicuri. Ilmu tidak bisa diminta, tapi harus belajar. Kalau duit bisa juga utang atau naudzubillah min dzalik mencuri, mengurangi timbangan. Tapi ilmu, makanya Allah Taala mensifat orang beriman wal mu'minuna wal mu'minati. Kita ini kalau mau menyantuni orang dengan semuanya harta barangkali tidak mampu, karena manusia dibagi menjadi dua, ada yang kaya ada yang miskin. Tapi kalau menyantuni dengan ilmu, ilmu kita sampaikan itu bukan berkurang malah bertambah. Itulah kemuliaan. Maka Allah Ta'ala muliakan hambanya dengan ilmu pertamanya. Yang nomor dua dengan harta. Ketika orang yang punya harta itu dia orang mukmin. Bayangkan ketika dia mempunyai sahabat yang kaya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika masuk Islam, kebutuhan beliau dipenuhi oleh sahabat Abu Bakar. Ketika bila menjadi budak, dia aniaya masuk Islam, ditebus oleh Abu Bakar. Berapa saya bayar? Subhanallah. Keutamaan orang punya ilmu yang ditunjang dengan din, ditunjang pula dengan harta. Wa minal judi al-khamisatu al-judu bin naf'i bil jah kasyafa'ati wal masyi ma'ar rajuli ila di sultani wa naqfihi. Ada yang nomor 5 adalah kedermawanan, bagaimana dia memiliki kedudukan, bisa bermanfaat untuk semua lapisan manusia. Kasyafa'ati seperti menolong, membantu. Fulan ini tidak mampu loh. Nah. Ya, jangan ditarik ini, jangan ditarik pajak, ringankan. Fulan tidak mampu dia, anaknya 3 sekolah semua terbatas, ringankan, potong yaitu SPP-nya. Ini keutamaannya bagi orang yang memiliki kelebihan kedudukan. Bagaimana kedudukan ini bermanfaat untuk diri kita, untuk akhirat kita dan dunia kita, bermanfaat pula untuk orang yang di bawah
kekuasaan kita. Subhanallah. As-sadisu al-judu binaf'il batani ala ikhtilafi anwa'ihi, yaitu kedermawanan kita memanfaatkan badan kita yang sehat ini. Allah Ta'ala menjadikan kita sehat itu punya keistimewaan sendiri-sendiri. Ada orang yang sangat senang sekali membantu orang. Ada yang sifatnya kesehatan badan, dia punya keterampilan tertentu. Di rumah tetangganya ada lampu yang mati, dia sebagai tukang listrik datang. Bahkan tidak perlu mereka datang dari kita datang, perlu dibantu. Ada masjid yang perlu pemasangan instalasi, dia punya bantu, sudah. Ini bisakah saya bantu? Berapa? Enggak usah Pak, aku ingin cari pahala dari Allah. Ya, di mata Al-Furqan itu pemasangan satu orang. Berapa nih? Gampang lah, bisa di akhirat, alhamdulillah. Orang punya ilmu ya, beriman masalah manfaat untuk dirinya, manfaat untuk keluarga, demikian juga manfaat untuk yang lain. Baik, saya rasa itu yang saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Saya tunggu 2 menit atau 1 menit. Ya, kalau tidak ada ya kita cukupkan sekian.